Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam semua aspek kehidupan. Kita hidup di zaman dengan banyak tantangan moral. Salah satunya itu adalah maraknya kasus kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di lingkungan yang dianggap religius seperti pesantren, sekolah, bahkan rumah tangga. Mirisnya, tidak sedikit yang membungkus kekerasan ini dengan label agama atau menjustifikasi tindakan berdasarkan tafsir ajaran Islam. Maka hari ini saya akan mengkaji secara komprehensif bagaimana pandangan Islam yang sejati terhadap gender dan kekerasan seksual. Yang pertama ini konsep kesetaraan gender. Yang pertama, penciptaan manusia dalam Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu asal. Dalam surah An-Nisa ayat 1 menegaskan bahwa, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, nafsin wahidah, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya." Artinya, tidak ada superioritas satu gender atas yang lain dalam penciptaannya. Keduanya setara di hadapan Allah dalam ketakwaan, tanggung jawab sosial, dan juga peluang meraih pahala. Yang kedua, peran perempuan dalam Islam. Di masa Rasulullah SAW, perempuan berperan aktif di ruang publik seperti Ummu Salamah memberi saran kepada Rasul, Nusaybah binti Ka'ab ikut perang Uhud membela Nabi, Aisyah RA adalah sumber rujukan hadis dan tafsir. Ini membuktikan bahwa Islam mendukung pemberdayaan perempuan secara utuh, bukan sekedar domestik. Larangan kekerasan seksual. Yang pertama itu kekerasan sebagai kezoliman. Islam secara tegas melarang semua bentuk zolim atau penindasan. Kekerasan seksual baik verbal, fisik maupun psikis adalah bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan jiwa seseorang. Rasulullah bersabda, "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya," dalam hadis riwayat Muslim. Artinya, kehormatan seseorang tidak boleh dilecehkan. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap prinsip. Yang kedua itu kekerasan seksual tidak dipandang tempat. Islam tidak memberikan pengecualian baik terjadi di rumah, kantor, pesantren, atau dalam pernikahan. Semua bentuk paksaan seksual adalah bentuk kezaliman. Dalam surat An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri. Selanjutnya, hukum Islam perlindungan terhadap korban. Yang pertama, hukuman bagi pelaku. Dalam fikih, kekerasan seksual masuk dalam kategori zina jika penetrasi dilakukan tanpa nikah yang sah, takzir hukuman administratif oleh penguasa, dan hudud jika syarat saksi terpenuhi. Pelaku bisa dikenai cambuk penjara atau bahkan rajam jika memenuhi syarat hukum zina. Namun Islam tidak menuntut korban untuk menghadirkan 4 saksi jika terjadi pemerkosaan. Dalam konteks ini, hukum Islam memberi ruang pembuktian melalui qarinah, indikasi kuat seperti medis atau forensik. Yang kedua, korban tidak boleh disalahkan. Banyak korban kekerasan seksual justru merasa dihakimi oleh masyarakat. Islam dengan tegas melarang menyebarkan aib dan memfitnah orang tanpa bukti. Barang siapa menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti, maka dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Dalam surat An-Nur ayat 23. Korban harus didampingi, bukan disalahkan. Islam berpihak pada korban. Akar sosial budaya, tantangan yang harus dihadapi. Dalam penelitian menunjukkan bahwa banyak tindakan kekerasan terjadi karena stereotip gender. Perempuan dianggap lemah, objektif seksual. Terus juga yang kedua, budaya diam. Korban dipaksa diam demi menjaga nama baik. Dan yang terakhir itu pemahaman agama yang dangkal, yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin absolut tanpa tanggung jawab moral. Oleh karena itu, reformasi pemahaman keagamaan sangat penting. Selanjutnya tentang solusi Islam untuk pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama itu ada pendidikan gender sejak dini, di mana anak-anak harus diajarkan tentang perbedaan antara sentuhan yang baik dan buruk,
batasan aurat dan adab pergaulan, terus juga menghormati dan menghargai sesama. Yang kedua itu penguatan fikih peduli korban, di mana para ustadz dan dai perlu mengajarkan fikih korban, sebuah pendekatan fikih yang berpihak pada korban dan memahami konteks sosial, bukan sekedar hitam putih dalil. Yang ketiga itu peran ulama dan pesantren. Pesantren dan tokoh agama harus menjadi garda depan tentang edukasi anti kekerasan, bukan malah menyembunyikan pelaku atau menyalahkan korban. Terus yang keempat itu sistem hukum Islam yang kuat. Jadi di sistem hukum Islam yang kuat ini, negara harus membuat kebijakan hukum yang melindungi korban dan saksi, memberikan hukuman tegas pada pelaku, dan juga mencegah diskriminasi dan reviktimisasi. Jadi dalam Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan kasih sayang. Tidak ada ruang dalam Islam bagi pelaku kekerasan seksual. Tidak ada pembenaran agama untuk mempermalukan korban. Jadi menjadi bagian dari penyebar nilai rahman dan keadilan, menjadi pelindung bagi korban, bukan hakim yang menghakimi, dan menjadikan agama sebagai pembebasan bukan penindasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.